Sarwenda melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebut ia melakukan pesugihan tersebut ke Polres Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2026, dengan dugaan pencemaran nama baik. Ia menilai bahwa tudingan kepada kliennya sangat tidak berdasar. Kalau mungkin tuduhan-tuduhan itu dikait-kaitkan dengan keadaan Ruben Onsu ya, konon katanya itu sakit-sakitan ya, karena mungkin dari efek dari apa yang dilakukan Sarwenda. Ya sebenarnya Bapak ini kurang mengerti lah dengan dunia media sosial. Ternyata kok banyak, bahkan pagi tadi sudah dari Polsek sudah ngasih tahu gitu loh. Makanya Bapak memberanikan. Syuting apa ya? Kalau syuting film kita nanti ya, sefilm apa gitu ya. Dan ini ada pengakuan dari seorang Marcel ya, seorang pesulap merah yang suka membongkar-bongkar itu. Yang penting jangan membongkar kaki lima ya. Itu tugasnya Gubernur Deddy Mulyadi. Perjanjian, buset. Ini kira-kira kenapa guys ya? Dari seorang ekspresi Sarwenda ya, ketika ada suatu kata perjanjian, dia seolah-olah kayak menghindar guys ya. Aduh, kenapa ya? Mungkin dia kepengen bersih. Guguran itu kayak dia dapat reward gitu loh. Dia kayak dapat penggantian dari dia keguguran, yaitu rumah, jajan ke luar negeri. Oh gitu guys ya. Hanya saya ya yang bisa masuk karena saya PA dia kan. Maksudnya yang tahu dari awal di ke Gunung Kawi itu kan saya. Bun, ular bun, ular bun. Udah begini Uncle. Kobra itu. Yang kedua, tiga. Usah. Kalau niat buat menggandakan uang ya. Iseng. Oke, iseng ya terus. Gitu Ini ya. emang gue samper. Menarik, kita lihat sudah memakan korban, wis. Iya dulu gitu ya. Ini dia, seorang laki-laki yang sedang melempar bola. Wah, apakah sudah ada? Uangnya berhenti guys ya. Artinya sudah mengambil sebagian. Iseng. Yang saya lihat di sini, ini adalah laki-laki yang sedang melempar koin. Udah ada pertukaran. Oh sudah. Ada pertukaran. Oh. Ya. 10, 12, 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja dan sesukses Sarwenda. Ya, sangat viral sekali ya berita tentang dari Sarwenda yang konon ya katanya itu benar-benar melakukan sebuah ritual di Gunung Kawi. Nah, di sini ternyata ada suatu pengakuan yang sangat mengejutkan, terutama dari adik seorang Ruben Onsu yang rumahnya saja konon katanya sampai 20 miliar gitu ya. Konon katanya gitu ya rumahnya si Jordi. Apa ada semua Sarwenda ya? Karena saya baru mengetahui dari jejak mereka nih ya. Saya tertarik untuk mengulasnya dan menarik, mungkin teman-teman juga tertarik dengan dari berita-berita yang cukup hangat ini. Dari seorang Sarwenda yang begitu kita lihat di televisi itu sangat keibuan ya, dan kemudian pakai daster seolah-olah itu dia ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anaknya dan ibu rumah tangga yang baik bagi suaminya. Dan ternyata gitu guys ya, ada udang di balik gorengan. Dan mari kita simak sampai selengkapnya. Yuk kita play. Sarwenda diduga melakukan pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur. Keren banget ya. Belakangan ini jagat hiburan tanah air dihebohkan oleh berbagai berita tentang Sarwenda dan kisruh rumah tangganya dengan mantan suaminya, Ruben Onsu. Terbaru adalah kabar bahwa ia diduga melakukan pesugihan di Gunung Kawi demi mendongkrak kekayaan dan popularitasnya. Kabar itu berembus setelah podcast tentang pengakuan seseorang yang mengaku sebagai mantan asisten seorang artis perempuan terkenal tayang di YouTube belum lama ini. Kendati tak menyebut nama secara jelas, namun banyak warganet menduga kuat artis itu adalah Sarwenda dan suami sang artis yang juga disebut di podcast itu adalah Ruben Onsu. Selain itu, ada juga video viral yang diunggah pengguna media sosial yang menceritakan keberadaan Sarwenda di Gunung Kawi. Dalam video tersebut, seorang pria yang disebut adalah guru atau juru kunci di kawasan Gunung Kawi membeberkan deretan nama besar dari kalangan artis hingga pengusaha yang pernah berkunjung ke tempat tersebut, diantaranya adalah Sarwenda. Pantauan wartabanjar.com, pada Selasa, 30 Juni 2026, Instagram pribadi ibu dua anak itu kini ramai dikunjungi warganet. Gerah dengan kabar bahwa ia melakukan pesugihan di Gunung Kawi, Sarwenda melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebut ia melakukan pesugihan tersebut ke Polres Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2026, dengan dugaan pencemaran nama baik.
Saat ditanya apakah benar kabar terkait tuduhan pesugihan Gunung Kawi itu, kuasa hukumnya, Corbinianus Molmenomer tak menjawab lebih jelas. Corbinianus Molmenomer mengatakan laporan kliennya seputar akun-akun media sosial yang diduga telah mencemarkan nama baik dan fitnah. Ia menambahkan pihaknya tak bisa membuka materi penyidikan kepada publik. Sarwendah sendiri langsung bergegas pulang setelah menjalani pemeriksaan dan penyerahan bukti tambahan. Mantan personel Cherry Blade tersebut tak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awak media dan memilih langsung masuk ke mobil jemputan. Terkait kabar pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur, bahkan sempat dikaitkan dengan kondisi kesehatan mantan suaminya, Ruben Onsu. Tudingan pesugihan ini juga sempat dibantah oleh tim kuasa hukum Sarwendah, Chris Semsiwu. Ia menilai bahwa tudingan kepada kliennya sangat tidak berdasar. Kalau mungkin tuduhan-tuduhan itu dikait-kaitkan dengan keadaan Ruben Onsu ya, konon katanya itu sakit-sakitan ya, karena mungkin dari efek dari apa yang dilakukan Sarwendah ya, mungkin kalau cocokologinya beredar selentingan seperti itu guys ya, karena seperti yang kita ketahui Ruben waktu itu kan sakit-sakitan dan konon katanya nih si Ruben itu diteror berbagai keanehan, terutama dari ular yang nantinya itu akan menyembur gitu ya, karena ularnya sudah berdiri di sampingnya gitu loh ya. Dan ini dari pengakuan dari seorang yang merupakan petugas Gunung Kawi ya, Sarwendah datang ke Gunung Kawi syuting video. Nah ini loh, jangan langsung bernegatif thinking, dia mungkin memang syuting video guys ya, tapi kita nanti ya kira-kira syuting video apa nih nanti kalau udah rilis baru gitu ya. Oh bener ya, syuting video. Kadang-kadang netizen memang gokil banget ya, suka usil gitu ya. Kalau lagi mungkin sedang tamasya ya juga mungkin bisa jadi. Bapak-bapak juga suka tamasya ke gunung ya, kalau malam Jumat. Lanjut. Aku mau tanya, itu yang di video pesulap merah yang bawa-bawa nama Sarwendah, beneran juru kunci Gunung Kawi? Betul adanya itu Pak Sunarko, teman Bapak. Cuma mungkin orang itu ada kurang pahami untuk membahasakan di media sosial. Karena pada waktu itu yang asli untuk mengawal Sarwendah sama kru datang ke Keraton Gunung Kawi itu adalah Bapak. Nah, berhubung masalah ini mencuat se-Indonesia Raya, sebenarnya Bapak ini kurang mengerti lah dengan dunia-dunia media sosial. Ternyata kok buahnya, bahkan pagi tadi sudah dari Polsek sudah ngasih tahu gitu loh. Makanya Bapak memberanikan diri membenarkan apa yang ada sebenarnya, bahwa berita yang dilontarkan lewat media sosialnya pesulap merah itu tidak benar adanya. Jadi untuk netizen supaya lebih bijak lah untuk menilai. Karena apa? Kebetulan sendiri Pak Narko pada waktu itu ya memang tahu kalau Sarwendah itu datanglah ke Keraton Gunung Kawi. Cuma asal mulanya tujuannya mereka tidak tahu. Dipikirnya Sarwendah sama kru itu datang seperti tamu-tamu yang lain gitu loh. Jadi kebetulan pada waktu itu Sarwendah sama kru izin ke Bapak mau mengekspos, mau dibuat semacam uang itu nggak ditampil, nggak dijual kok katanya gitu loh. Jadi hanya sekedar untuk ingin tahu aja lah, syuting video gitu. Nah ini ya dari pengakuan Ibu Sarwendah kan, dia mau syuting video tapi nggak dijual gitu loh. Ya ini mungkin netizen bisa mengamati ya, nanti ada suatu syuting apa ya. Kalau syuting film kita nanti ya, sefilm apa gitu ya. Dan ini ada pengakuan dari seorang Marcel ya, seorang pesulap merah yang suka membongkar-bongkar gitu. Yang penting jangan membongkar kaki lima ya. Itu tugasnya Gubernur Deddy Mulyadi. Dan tanggapan pesulap merah akan dilaporkan pihak Sarwendah. Nah ini mungkin tadi yang materi yang disampaikan ya oleh seorang pengacara, seorang Sarwendah, yang pesulap merah ini biang keroknya kok bisa. Nah biang keroknya itu sebenarnya siapa? Apa Marcel yang memang tadinya itu berniat membidik Sarwendah? Nah itu kan harus menjadi poinnya gitu ya. Kira-kira menarik seperti apa sih pengakuan seorang Marcel? Kita play. Nama Sarwendah ini dengan gamblangnya disebut gokil banget ya. konten. Tetapi ini terjadi kok marah-marah hostnya guys ya. Kenapa nih ya? Aduh menarik ya, kita lanjut. Untuk nama Sarwendah ini dengan gamblangnya disebut Jangan-jangan di konten tersebut. Betul. Apakah Mas nggak memikirkan dampak yang terjadi secara sosial yang pada akhirnya? Memikirkan. Ternyata sosok ini yang menjaga rumah Ruben dari kiriman kain. Dia juga menyebutkan adanya perjanjian. Siapapun yang paling kuat di tempat ini bisa komunikasi sama kita sekarang.
Oh, ini acara apa ya guys? Saya nggak pernah lihat nih ya. Kamu kenapa bisa ada di sini? Ini sedang pemburu apa nih ya? Pemburu dolar nggak mungkin. Saya jaga tempat ini. Kamu siapa dan kenapa kamu yang jaga? Perjanjian, buset. Ini kira-kira kenapa guys ya? Dari seorang ekspresi Sarwendah ya, ketika ada suatu kata perjanjian, dia seolah-olah kayak menghindar guys ya. Aduh, kenapa ya? Mungkin dia kepengen bersin ya. Anggap saja seperti itu guys ya. Kita lanjut. Ya. Banyak. Terus kenapa akhir-akhir ini ada suara berisik-berisik? Oh, dia ini di rumahnya kan? Iya. Oh, jadi banyak yang kirim? Oh, jadi banyak yang kirim? Kan lu nanya. Banyak yang kirim. Tapi setiap dari keguguran itu kayak dia dapat reward gitu loh. Dia kayak dapat penggantian dari dia keguguran, yaitu rumah, jajan ke luar negeri. Oh gitu guys ya. Katanya diduga ini dari mantan asisten seorang Sarwenda, dari Mua ya kalau tidak salah, di konten dari Ali Jejak Backpacker gitu ya. Kalau tidak salah ya, bisa ditonton nih, langsung loncat ke Ali Jejak Backpacker di kontennya ketika podcast dari seorang mantan asisten Sarwenda. Dan ini menjadi pertanyaan, wah apa iya ya? Apa jangan-jangan kalau keguguran terus melakukan ritual? Ini menjadi sebuah dari opini publik yang tantinya negatif ya kepada orang yang sering keguguran. Kaya lagi, duitnya lancar, setahun tahun dapat beli mobil. Udah negatif ini, aduh. Tetapi tidak semuanya guys ya. Ini cuma sekedar dari poinnya itu adalah dari Sarwenda. Konon katanya gitu ya. Ini kan cuma entertain ya, hiburan ya. Lanjut. Korea semua dibawa. Korea semua dibawa, karyawan semua dibawa. Buset, Cuman liburan kita ya. ada aturan, hanya saya ya yang bisa masuk karena saya PA dia kan. Maksudnya yang tahu dari awal dia ke Gunung Kawi itu kan saya. Sementara kayak kru Dia yang paling awal ya. Ada masuk Iya memang benar. tertentu nih. Yang aku bilang ada Dita, ya kan, ada foto sampai dia itu punya anak lagi. Tapi sampai lahir ya, sampai lahir punya anak besar lagi. gitu. Datang ke sana lagi, cuman jatuhnya si artis ini sering sakit nih, karena kan belum ngasih makanan sering apa sakit. tunggal ya bilangnya ya. Kasih makan. Sarwendah dituding pesugihan di Gunung Kawi untuk guna-guna Ruben Onsu. Ini jawabnya. Sarwendah akhirnya memberikan klarifikasi usai dituding melakukan pesugihan di Gunung Kawi untuk mengguna-gunai Ruben Onsu. Melalui tim kuasa hukumnya, Sarwendah membantah keras semua yang viral di media sosial tersebut. Pengacara Sarwendah menjelaskan, kedatangan kliennya ke Gunung Kawi. Stop dulu ya. Kalau dia diduga ya mengguna-guna seorang Ruben Onsu, kan dia suaminya. Buat apa ya? Kira-kira ada apa nih? Apakah ada suatu hal yang lain yang membuat Sarwenda itu melakukannya? Nah ini kan baru cocok logis ya. Tetapi namanya juga netizen ya, suka terlalu kepo untuk membongkar, terutama dari pesulap merah yang kebangetan, kata dari host. Itu kan dari masalah pribadi gitu loh. Pesulap merah gitu ya, kucuk banget sih, jangan terlalu lancang ya. Kita lanjut. Tahun 2021, murni untuk keperluan syuting podcast horor berjudul Keke Beradik. Bahkan saat itu Sarwendah disebut datang bersama kru dan keluarganya. Mereka juga menegaskan, isu yang mengaitkan ritual mistis dengan kondisi kesehatan Ruben Onsu tidak berdasar. Berhasil Ya, orang-orang berhasil motong sapi seperti ini. Oke, syukuran gitu ya? Syukuran. Mengucapkan rasa terima kasih. Terus ini Pak, kalau kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak. Siapa yang Ya termasuk zaman dulu mulai Ica Trisnawati, Edi Sud, Pancaponda itu yang paling pertama ke sini. Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa-biasa di Indosiar itu banyak. Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Itu ke sini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya, ritual. Oh, ritual juga tuh? Iya, ritual. Jadi si Ruben ini pernah kedatangan ular dan kemudian hampir
mematoknya istilah seperti itu ya. Tetapi kalau cocok lagi dari peristiwa mundur ke belakang jauh, itu pernah ya dari infotainment bahwa mereka itu seolah-olah diteror. Loh kok ini ya, dari masalah aslinya itu seperti ini, apakah mungkin gitu loh ya. Dan ini menjadi sebuah, dalam arti berita yang sangat gong banget ya, mind blowing bagi netizen, otomatis bikin netizen itu kayak terbelalak gitu ya, kaget, apa iya mungkin gitu loh. Dan mungkin kalau dari pihak Sarwenda ini menjadi suatu tamparan keras ya, atau bahkan apa ini mungkin aib gitu ya, otomatis karena merasa malu gitu ya, dia itu mempermasalahkan dari sikap Marcel ya sebagai orang yang membongkar gitu loh. Seharusnya sih ini aib nggak kira-kira guys ya? Itu menurut penilaian masing-masing lah ya. Lanjut, tunggu dulu, ketemuan di mall ya, Ruben itu ngeliatnya biasa aja, berarti bukan orang asing. Halo kak, nyebutnya kak. Yang ngirim sebuah ibaratnya guna-guna nih kepada seorang Ruben. Apa mungkin ya dia manggilnya kak gitu loh ya. Wah, netizen jadi bertanya-tanya guys ya. Seorang Naomi bahwa itu ada suatu kerajaan. Nah mungkinkah kerajaan itu milik Sarwenda? Atau mungkin orang yang berniat jahat kepada Ruben? Mengingat ketika flashback ke belakang, kita sering banget ya bahwa Ruben itu sering sakit-sakitan, dan kemudian dia itu sering ngedrop, dan bahkan memang dari rumahnya itu meskipun mewah itu banyak dari binatang-binatang yang boleh dibilang amat sangat di luar nurul guys ya. Kalau cocokologi memang ya sangat tepat sekali ya, boleh bilang bener gitu loh. Tetapi kan ini berkaitan dengan hal yang tidak normal, abnormal, atau bahkan di luar logika orang biasa ya. Tetapi apa yang kita kira ya, mungkin kita semakin kayak gong banget gitu ya dari apa yang terjadi sama Ruben ya. Meskipun ya sekarang Ruben udah sehat ya, udah selamat. Kita lanjut. Gue iseng, gue samperin. Nah ini ngaku sendiri, keluar sendiri dari mulut adiknya Ruben. Nah ini menarik ya, seperti apa sih pengakuan dari Ruben, adiknya itu Jordi Onsu, tentang kaitan dari yang konon katanya dia itu melakukannya juga. Katanya sih iseng, dapat 50M. Gokil banget ya. Kita lanjut. Sama Nyi Roro Kidul katanya. Gue mah gue iyain dulu ya kan. Nanti katanya kalau bayar 5 juta ya. Nyi Roro Kidul suka bisa dikawinin apa enggak sama selirnya. Oh uangnya bakal nggak berhenti. Cerita-cerita zaman dulu dongeng, tau nggak lo yang katanya ada mobil box suka nganterin duit gitu. Tapi ini tujuan lu iseng ya, bukan emang lu niat buat menggandakan uang ya? Iseng. Oke, iseng ya. Terus ini gitu emang gue samper. Menarik, kita lihat sudah memakan korban, wis. Iya dulu gitu ya. Ini dia, seorang laki-laki yang sedang melempar bola. Wah, apakah sudah ada? Uangnya berhenti guys ya. Artinya sudah mengambil sebagian. Iseng. Yang saya lihat di sini, ini adalah laki-laki yang sedang melempar koin. Udah ada pertukaran. Oh sudah. Ada pertukaran. Oh. Ya. 10, 12, 16 korban yang sudah ditumbalkan. Wah kok banyak ya, 16 korban. Ada sebentar, tumbal tersebut ya, itu yang pertama dari musuh. Kalau pesugihan ya, dari musuh. Siapa musuhmu? Jadiin tumbal. Yang pertama musuh. Orang terdekatnya siapa? Bisa teman, bisa karyawan, bisa sahabat, teman kantor. Gokil, 16 korban katanya ya dari seorang yang merupakan paranormal. Kalau 16 orang, kira-kira kayaknya udah lama guys ya. Seperti yang dikatakan oleh dari mantan asistennya. Karena dari jarak yang katanya itu sejak tahun 2010-11 ya, ketika dari seorang mantan muak yang bekerja di rumah Sarwenda. Lama banget guys ya. Otomatis duitnya udah banyak banget kalau memang itu terjadi. Kita lanjut. Musuh. Pertama adalah musuh. Gampang dong, musuh.
ya kan? Gampang. Nah, ini udah lewat, area musuh sudah lewat. Orang-orang terdekat. Setelah orang-orang terdekat, keluarga, darah daging, dan terakhir dirinya sendiri. Dan saat ini sudah fase di keluarga, karena ada satu keluarganya yang sudah meninggoy. Wanita tua. Ya, fase musuh udah lewatinya. Fase orang-orang terdekat udah dilewatinya. Lalu jin itu meminta keluarga, saya ingin merasakan darah keluarga. Dapatlah orang tua. Ya, orang-orangnya sudah tua, bukan orang tua yang melahirkan, orang yang sudah tua tapi masih ada ikatan darah. Betul. Nah, itu. Ya, dan dia nggak mau lagi keluarganya. Larilah mau ke suaminya. Bahkan apabila suaminya ini tidak bisa diambilnya, itu akan lari ke anaknya. Anaknya nggak bisa juga, maka jin itu akan mengambil nyawanya. Dia sudah mempertahankan keluarganya, ya walaupun keluarganya sudah dirasakan. Ya, kakak dari orang tuanya. Ya, nah, dia mempertahankan, makanya dia mati-matian untuk si suaminya, mantan suaminya. Ya, untuk mempertahankan darah dagingnya, untuk mempertahankan orang tuanya dan adik-adiknya. Gitu. Sudah hampir 16 orang. Wah, banyak juga ya, dari musuh, dari orang-orang terdekat, ya, dari keluarga. Nah, banyak. Tidak ada yang gratis, sayang. Ya, makanya kenapa? Ya, mereka setiap ada meninggoy, usahanya lancar, endorse lancar, followers naik. Oh gitu. Ya, kalau ditanya sudah ada. Musuhnya aja ada 7. Musuhnya aja ada 9. Kira-kira bener nggak ya dikatakan orang paranormal tersebut bahwa memang kalau dicocokologi bener juga guys ya, dan itu yang dikhawatirkan nanti akan tertimpa badannya sendiri. Memang seperti kita ketahui bahwa hal ini memang merugikan kita ya, apalagi bersekutu dengan sesuatu yang dilarang. Dan ini semoga saja menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya, agar kita tetap dalam jalan-jalan yang benar-benar lurus ya, dan bahkan diridhoi oleh Tuhan, dan bukan dari sebuah hal-hal yang melenceng. Karena sesuatu yang dilakukan itu tanpa memang benar-benar nggak ada yang gratis, benar-benar harus berkorban, bahkan hal yang paling menyakitkan yaitu dirinya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.